Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Latifianto, SIKOM MIKOM, dosen tetap program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Tribuana Tunggadewi. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu penulisan berita cetak dan siber. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester genap 2025-2026 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus IKK 4305. Deskripsi mata kuliah penulisan berita cetak dan siber, yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar jurnalistik, pers dan karakteristik media massa, nilai-nilai berita, serta penyusunan berita menggunakan prinsip 5W1H, piramida terbalik, dan kaedah bahasa jurnalistik yang efektif. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas karakteristik pemberitaan di media digital, termasuk penulisan berita yang cepat, akurat, dan menarik, pemanfaatan multimedia, serta penerapan etika jurnalistik dan regulasi pers di era digital. Metode pembelajaran yang saya terapkan di mata kuliah ini bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa, diskusi kelompok, dan project-based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek penulisan berita sebagai aplikasi praktis dari materi yang sudah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 2, di mana mahasiswa mampu menguasai dan mengimplementasikan konsep teoritis jurnalisme secara efektif. CPL 5, mahasiswa mampu berkomunikasi secara kolaboratif. Dan CPL 10, di mana mahasiswa mampu merencanakan dan mengelola media digital dalam industri jurnalistik. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari penulisan berita cetak dan siber. CPMK 2, mahasiswa mampu merumuskan rencana aktivitas penulisan berita cetak dan siber. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan teori-teori jurnalistik dalam menghasilkan berita cetak dan siber. CPMK 4, mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan etika profesional sesuai konsep dan teori dalam penulisan berita cetak dan siber. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah penulisan berita cetak dan siber meliputi modul atau RPS, kemudian PowerPoint, studi kasus, artikel ilmiah, dan video pembelajaran. Sementara itu, untuk materi pembelajaran pada mata kuliah penulisan berita cetak dan siber meliputi pengertian jurnalistik, pers dan karakteristik media berita, bahasa jurnalistik, nilai-nilai berita, dasar-dasar penulisan berita, teknik menulis berita cetak, struktur dan jenis berita, teras dan judul berita, penyuntingan naskah berita, penulisan berita untuk media digital, gaya penulisan berita cetak dan siber, prinsip penulisan untuk media siber, dan etika profesional dalam penulisan berita cetak dan siber. Penilaian dalam mata kuliah penulisan berita cetak dan siber ini mencakup aktivitas partisipatif, keaktifan di kelas, dan kuis dengan bobot 10%, proyek mahasiswa sebesar 30%, tugas kelompok 10%, kemudian ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester 20%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator-indikator seperti ketepatan, penguasaan materi, partisipasi aktif, analisis terhadap studi kasus, serta ketepatan dan kualitas pengerjaan proyek. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah penulisan berita cetak dan siber. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di perkuliahan penulisan berita cetak dan siber. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita buka perkuliahan ini dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa kita cukupkan. Teman-teman sekalian, di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang penulisan berita. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang elemen jurnalistik ya. 9 elemen jurnalisme yang sudah kita bahas, dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan itu dengan
menulis berita. Yang pertama tentu saja kita perlu mengetahui apa itu berita. Nah, mengenai berita, apa itu berita bisa teman-teman cermati di sini, di slide ini, bahwa news is difficult to define because it involves many variable. Jadi katanya berita itu sulit untuk didefinisikan karena melibatkan banyak faktor atau banyak variabel. Kemudian berita lebih mudah dikenali daripada diberi batasannya. Artinya teman-teman mungkin akan memahami berita kalau teman-teman sudah ketemu bentuknya. Ketimbang teman-teman harus mendefinisikan, mencari batasannya atau dimensinya gitu ya. Kemudian berita juga menekankan pada unsur menarik perhatian. Itu yang lebih penting. Dan itu nanti kita akan temukan pembahasannya lebih detail di slide berikutnya. Berita sama dengan keanehan atau ketidaklaziman. Jadi aneh, unusual, tidak lazim itu lebih menarik perhatian daripada sesuatu yang wajar-wajar saja. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat, if a dog bites a man, it is not news, but if a man bites a dog, is news. Jadi kalau misalnya anjing menggigit seorang laki-laki, itu bukan berita. Tetapi kalau laki-laki menggigit anjing, itu berita. Gitu ya. Jadi yang ditekankan adalah unusualnya atau ketidaklazimannya. Jadi apa itu berita? Berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, kemudian penting dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. Ini secara definitif. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah mengetahui definisinya apa. Tetapi mengetahui definisinya saja tidak cukup kuat untuk kemudian membuat kita tahu apa itu berita. Kita harus mengetahui nilai-nilai yang kemudian membentuk sebuah berita. Nah, kalau kita bicara soal news value, misalnya kita bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, kita pilih yang mana ya? Seorang anak kecil masuk sekolah SD atau universitas? Coba. Dari slide sebelumnya yang sudah Bapak jelaskan mengenai definisi yang sebelumnya tadi itu kan untuk membuat berita itu harus menarik dan harus ada keanehan dan ketidaklaziman di situ. Berarti dengan pertanyaan yang ada ini untuk membuat berita itu menarik, yaitu seorang anak kecil masuk ke universitas. Nah, itu pasti mengundang banyak orang untuk memiliki ketertarikan untuk membaca berita tersebut. Oke, jadi mending seorang anak kecil masuk universitas daripada masuk SD. Karena kalau masuk sekolah SD kan itu lazim, Pak. Iya. Kalau masuk sekolah SD ya memang anak kecil sekolah SD wilayahnya gitu. Tapi kalau anak kecil masuk universitas mungkin 1001 adanya ya. Gitu ya. Di antara 1000 pasti hanya ada satu. Itu pun kalau kemungkinannya begitu. Kemudian yang kedua, pria berusia 25 tahun menikah dengan gadis berusia 20 tahun atau pria berusia 70 tahun menikahi gadis berumur 15 tahun. Coba. Ada? Untuk yang pasti dalam berita itu pria berusia 70 tahun menikahi gadis berumur 15 tahun. Karena kalau 25 tahun dan 20 ini kan udah hal yang wajar dan sering terjadi. Iya. Kalau 70 sama 15 tahun itu hal yang jomplang. Jomplang sekali itu akan menimbulkan banyak pertanyaan dan akan menimbulkan akan penasaran gitu, ada apa nih sehingga mereka bersedia gitu. Oke, jadi yang unusual, yang tidak lazim dipilih oleh wartawan daripada yang lazim. Jadi kalau pria berusia 25 tahun menikah dengan gadis berusia 20 tahun itu udah lazim, wajar. Jadi tidak ada news value-nya. Kemudian sebuah mobil menabrak hingga tewas seekor ayam, kambing, atau anak kecil. Menurut saya berita yang perlu menarik itu ketika mobil menabrak seorang anak kecil. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau dia sebuah mobil yang menabrak ayam atau kambing itu kan terdengar seperti berita yang tidak penting ya, karena menabrak hewan itu. Tapi kalau menabrak anak kecil, itu tuh bakal menyita perhatian dan juga atensi dari audiens. Jadi lebih memilih, seorang wartawan akan lebih memilih sebuah mobil yang menabrak anak kecil daripada misalnya seekor ayam atau seekor kambing. Jadi berasal dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kemudian apa yang layak menjadi berita? Maka yang layak menjadi berita, dia harus mengandung news value. News value itu adalah nilai-nilai berita. Oke. Hakikat berita itu berasal dari yang pertama, dia harus penting.
Jadi peristiwa harus penting bagi rakyat atau sebagian besar orang untuk bisa dijadikan sebuah berita. Kemudian dia harus baru. Kalau kejadiannya udah seminggu atau sebulan yang lalu, dia tidak tergolong sebuah peristiwa yang bernilai berita. Karena sudah lama, basi. Kemudian dia juga harus menarik. Berita harus menarik. Artinya kalau misalnya sebuah mobil menabrak ayam, tidak ada menariknya sama sekali. Gitu ya. Tapi kalau misalnya menabrak anak kecil itu berkaitan dengan manusia, pasti udah masuk berita. Atau sebuah mobil menabrak 500.000 ekor ayam. Menarik. Satu mobil menabrak 500.000 ekor ayam. Itu yang akan diketahui oleh masyarakat. Kemudian faktual, tidak ada berita yang asalnya atau muaranya itu adalah fiktif, imajinasi tidak ada. Jadi harus berdasarkan pada fakta. Kemudian yang berikutnya harus juga berdampak. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang nanti punya nilai berita, lalu kemudian oleh wartawan ditangkap untuk kemudian diliput. Gitu ya. Nah, kita kemudian membahas soal news value lagi. Nilai berita adalah panduan atau kriteria umum yang digunakan oleh media, baik itu media cetak maupun media penyiaran, untuk menentukan hal-hal yang menonjol dalam sebuah kejadian. Jadi peristiwa, tidak semua peristiwa mengandung nilai berita. Nah, nilai-nilai berita itu akan menjadi panduan bagi wartawan untuk melihat apakah peristiwa tertentu memiliki nilai berita untuk kemudian layak diliput dan diberitakan kepada banyak orang. Kemudian pilihan yang harus dihadapi untuk memutuskan apakah satu informasi yang diterima masuk dalam kategori berita atau tidak. Jadi seorang wartawan punya opsi apakah peristiwa itu masuk pada informasi yang harus diberitakan atau tidak kepada publik. Jadi bukan hanya untuk perseorangan. Pengertian nilai berita digunakan untuk menggambarkan sebuah topik dinilai cukup. Ulang ya. Pengertian nilai berita digunakan untuk menggambarkan sebuah topik dinilai cukup menarik atau diketahui oleh orang. Jadi itu adalah dasar bagaimana news value ini menjadi panduan bagi seorang wartawan untuk memilih dan memilah mana peristiwa yang nanti layak untuk kemudian diberitakan dan diketahui oleh publik. Oke teman-teman, ini adalah rumus berita. Artinya rumus berita ini dipakai untuk menulis berita ya. Rumusnya adalah B, berita, sama dengan F, kemudian plus NB. F ini adalah, ada di sini, B adalah berita, F, fakta, NB adalah nilai berita. Jadi untuk menulis sebuah berita, teman-teman harus memperhatikan rumus ini. Berita disebut berita kalau dia adalah terdiri dari fakta, dan fakta itu harus memiliki nilai berita. Tidak semua fakta bisa dijadikan berita. Artinya tidak semua peristiwa itu sudah pasti faktual. Tidak semua fakta bisa dijadikan berita. Fakta di sini bisa sebuah peristiwa. Peristiwa itu sudah pasti fakta. Tidak semua fakta bisa dijadikan berita, kecuali fakta yang mengandung nilai berita. Dan tanpa nilai berita, fakta tidak akan jadi berita. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam satu hari saja, pasti ada ribuan fakta atau ribuan peristiwa yang kita lihat. Tetapi tidak semua peristiwa tadi, 1000 peristiwa tadi memiliki nilai berita. Nilai berita inilah yang kemudian dijadikan panduan atau pedoman oleh wartawan untuk melihat, menyeleksi sebuah peristiwa, apakah peristiwa tadi layak untuk diberitakan kepada banyak orang atau ditinggalkan saja. Yang berikutnya adalah prominence. Prominence ini nama lainnya adalah ketokohan. Name make news. Jadi maksudnya adalah nama membuat berita. Bukan berarti nama membuat berita secara harfiah ya, tetapi nama, figur, tokoh publik itu bisa menciptakan berita. Jadi contoh misalnya Presiden Republik Indonesia Prabowo, itu figur. Figur, apapun yang dilakukan oleh Prabowo itu bisa bernilai berita. Yang berikutnya misalnya, name make news. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ini adalah tokoh publik, selebriti. Bergerak kemanapun dia akan menjadi berita. Mau ngapain aja dia bisa menjadi berita. Itu yang kita sebut sebagai prominence atau bahasa Indonesianya adalah ketokohan.
Semakin terkemuka atau terkenal seseorang, maka nilai berita akan semakin tinggi. Melibatkan tokoh, politisi, selebritis, pengusaha yang terkenal, juga tempat, situasi atau kejadian, dia akan bernilai berita, menjadi layak diberitakan. Jadi kalau teman-teman jadi influencer misalnya dengan pengikut 10 juta, layak untuk kemudian menjadi berita. Tapi kalau misalnya teman-teman bukan siapa-siapa, Latifianto misalnya gitu ya, nggak ada subscriber, nggak ada followersnya, tidak layak untuk menjadi berita. Bukan tokoh, bukan figur publik. Kemudian yang berikutnya adalah konflik. Ini nilai dasar berita. Pertikaian, pemilu, perang, revolusi, konflik personal, bentrokan, dan lain sejenisnya itu bisa menjadi nilai berita. Yang penting ada pertentangan. Tetapi pertentangan yang tidak melibatkan banyak orang juga tidak bisa menjadi berita. Personal misalnya antara si A dan B tidak bakal menjadi berita. Tetapi ketika si A melibatkan satu wilayah provinsi, si B melibatkan provinsi yang lain, NTT, Kalimantan misalnya, ini kan udah wilayah besar, layak menjadi berita. Tetapi kalau konfliknya cuma si A, perkara lapar nggak dibantu, lalu kemudian konflik dengan si B sama-sama juga nggak mau bantu, nggak bisa jadi berita. Banyak orang kesusahan, banyak orang bertengkar setiap hari, tapi kenapa kok tidak jadi berita? Karena tidak menyangkut banyak orang, tidak ngimpact. Impactnya itu dampaknya tidak besar, gitu ya. Tetapi hampir pasti setiap konflik, setiap pertentangan itu akan menjadi nilai dasar sebuah berita. Nah, ini yang kita sebut tadi dampak ya. Jadi sebuah peristiwa harus berdampak. Kecelakaan mobil mungkin dia hanya akan nangkring di berita-berita lokal. Tetapi kecelakaan mobil yang melibatkan mobil-mobil lainnya hingga kemudian menyebabkan kelumpuhan total, itu akan menjadi berita nasional. Karena orang-orang yang nanti berwisata, lalu kemudian tidak menjadi berwisata, lalu kemudian tempat wisata itu menurun omsetnya gara-gara kecelakaan, maka akan menjadi berita. Berdampak. Kecelakaan mobil, tapi melibatkan banyak elemen yang lain, bisa melumpuhkan aktivitas atau kemudian Jadi kecelakaan misalnya sebagai sebuah contoh, jika kecelakaan tersebut bisa melumpuhkan satu kota, kendaraan misalnya, maka dia akan menjadi berita nasional. Jadi berdampaknya sangat besar sekali. Kemudian adalah unusual, tadi kita sebut sebagai unik, tidak lazim, itu juga menjadi nilai berita, teman-teman. Jadi keganjilan, unik, tidak biasa, aneh, itu akan menjadi berita. Manusia makan beling, paku misalnya, biasanya makan nasi, akan menjadi berita. Karena aneh, gitu ya. Manusia menikah, seorang laki-laki usia 45 tahun, menikahi seekor kambing misalnya, nah itu tidak lazim, dan menjadi berita. Nah, ketika keduanya sudah dilakukan, minimal kedua hal tersebut, yaitu cover both side, lalu kemudian check and recheck, maka silahkan diberitakan. Apakah itu nanti akan menimbulkan konflik? Belum tentu. Tetapi sebuah berita harus bisa memancing lahirnya diskusi. Jadi forum publik harus menjadi diskusi publik. Karena berita itu bukan ceramah agama. Berita adalah informasi yang harus bisa dinilai oleh pembacanya dan kemudian bisa melahirkan diskusi. Tidak masalah. Asal berita sudah faktual, lalu kemudian cover both side, check and recheck, tidak ada pembohongan, tidak ada campur tangan opini dari si penulisnya, maka itu layak untuk kemudian diberitakan. Perkara nanti ternyata lahir diskusi, lahir konflik, lahir tindakan-tindakan lanjutan, itu adalah konsekuensi dari sebuah informasi. Karena informasi harus bisa melahirkan forum diskusi publik, bukan seperti ceramah agama yang sifatnya dogmatis. Orang percaya lalu kemudian tidak menimbulkan diskusi atau bahkan mungkin pertanyaan. Tidak menimbulkan follow up dari entah itu masyarakat atau pihak dari media itu sendiri. Saya kira itu jawaban saya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, disilakan teman-teman. Oke, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbicara terkait dengan berita, di Indonesia kan banyak banget nih kayak berita-berita yang berasal dari TV nasional, yang dimana isi dari beritanya itu hal-hal yang kadang itu nggak masuk akal dan nggak penting gitu. Dan kalau berbicara terkait dengan materi yang sudah dijelaskan tadi, berita itu tidak akan menjadi berita ketika tidak ada nilai berita di dalamnya. Tetapi kalau tadi itu saya menyimak ada salah satu unsur yaitu prominence atau terkemuka atau terkenal, yang dimana memang itu sudah masuk ke syaratnya, yaitu selebriti. Dalam hal ini selebriti yang sering diliput itu adalah selebriti. Tetapi ketika yang disoroti dalam kejadian dalam berita ini adalah sesuatu hal yang tidak penting, apakah itu masih menjadi berita atau mungkin ada hal-hal lain yang dinilai gitu sehingga itu masih menjadi hal yang bisa diliput dan diberitakan? Saya kembalikan Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa. Pertanyaan kedua tadi sangat luar biasa juga, berasal dari realitas yang berkembang hari ini, bahwa memang pada kenyataannya kita kira ada beberapa berita yang sepertinya tidak penting, lalu kemudian tetap muncul di berbagai media massa. Oke, berarti kita perlu meninjau ulang apa yang berkembang, apa yang dimiliki, motif apa yang ada di balik media yang memberitakan hal tersebut. Oke, yang pertama dinilai berita tadi bahwa prominence menjadi salah satu nilai bagi sebuah peristiwa, apakah peristiwa itu layak diberitakan atau tidak. Ketokohan, selebriti, figur publik, siapapun itu yang dia memiliki banyak pengikut, banyak followers misalnya dalam bahasa sekarang, terutama di media sosial, pasti langsung booming ketika diberitakan. Kenapa booming? Karena dia memiliki banyak pengikut, influencer misalnya. Tetapi apakah ketika yang diberitakan menurut kita tidak penting, tetap layak diberitakan? Oke, penting di sini satu, bagi masyarakat. Yang kedua, penting bagi media. Media massa punya teori agenda setting. Segala sesuatu yang diagendakan oleh sebuah media, maka dia menjadi agenda juga bagi masyarakat. Media A memberitakan seorang selebritis. Menurut kita mungkin substansinya nggak penting, tetapi bagi media tersebut penting, karena berkaitan dengan followersnya. Jadi ketika misalnya peristiwa itu diberitakan, pasti banyak yang menonton, membaca. Udah pasti, kenapa? Karena orang ini punya banyak followers. Dia itu figur publik. Setiap apa yang terjadi pada dirinya, setiap yang dia lakukan pasti menjadi tontonan publik. Pasti meledak, gitu ya. Padahal ya remeh-temeh isinya. Nah, dalam konteks ini yang bermain bukan lagi soal substansinya, tetapi lebih pada kepentingan kapitalnya. Ketika sebuah peristiwa diberitakan dan kemudian dia menyedot banyak perhatian dari masyarakat, maka satu, informasinya sampai kepada masyarakat. Yang kedua adalah nilai nominal dari konten atau berita tersebut. Ketika sebuah peristiwa atau berita atau konten diberitakan dan kemudian dalam satu hari saja ditonton oleh 24 juta orang misalnya, maka nominalnya sudah kelihatan tuh. Itu udah di atas 1 jutaan misalnya kira-kira gitu. Itu juga yang dikejar oleh pemilik media, kepentingan kapital. Jadi selain kepentingan informasi, juga bermain kepentingan kapital. Itu yang bermain di balik sebuah media. Itulah kenapa kemudian berita-berita yang menurut kita tidak penting, tidak substantif oleh media tetap diberitakan. Karena kepentingannya bukan hanya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga kepentingan kapital yang dimiliki atau harus dikejar oleh si media tadi. Untuk apa? Untuk biar dapur media mereka tetap mengepul. Biar bisa gaji karyawannya, gaji stafnya. Itulah kenapa apapun yang diberitakan, minimal dia harus cover both side, harus objektif. Sisanya adalah perhatian yang bermain. Siapapun yang hari ini bisa menyedot perhatian, maka dialah yang akan memegang kapital.
Jadi kalau teman-teman bisa nulis berita, bikin berita audiovisual misalnya, lalu kemudian di-post di media sosial atau di YouTube, lalu kemudian melahirkan banyak perhatian, artinya banyak views, maka kapitalnya sudah pasti jelas. Jadi itulah kepentingan yang bermain di balik media, bukan hanya kepentingan informasi, tetapi juga kepentingan kapital. Saya kira itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih sudah hadir di kelas kita. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di pembahasan yang lain. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman video pembelajaran dalam mata kuliah penulisan berita cetak dan siber pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribuana Tunggadewi. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.